Nih kita mungkin ada yang senang harfiah, kita terjemahkan harfiah. Walakin tetapi jika dia hendak mengisrakan engkau, memi'radkan engkau, mewusulkan engkau, satara wasfaka biwasfi, maka sifat rendahanmu akan ditutup oleh Allah dengan sifat keindahannya. Karena Isra Mi'raj itu melihat ayat-ayat Allah yang indah, maka matanya harus diperindah dulu. Harus diberi kacamata yang bagus. Karena matahari sanggup nggak lihat? Nggak sanggup lihat. Kenapa? Silau. Kalau pakai mata ini nggak sanggup, kita harus pakai kacamata hitam. Kalau ada orang menyaksikan alam lain hanya dengan mata ini, dia pasti buta. Nggak sanggup mata ini. Ya. Apalagi mata ini maksiat tiap malam, maksiat tiap hari. Ya. Nggak mau maksiat, iklannya maksiat. Sekarang tuh maksiatnya dianterin orang. Kadang-kadang kita yang anterin sendiri, mesen-mesen sendiri. Ya. Nggak ada orang yang bersih dari maksiat, nggak bisa udah. Ya. Wa ghatta na'taka bina'ti. Allah kemudian akan tutup sifat burukmu dengan sifat baiknya. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan nggak? Paham maksudnya? Kalau cahaya nurullah terbit, maka semua kegelapan di batin akan hilang. Itu maksudnya. Ini kita malam hari butuh lampu banyak. Coba siang hari butuh lampu nggak? Cukup satu cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia, mataharinya perlu nambah nggak? Satu aja mataharinya. Karena matahari nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh matahari. Ya. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Maka Allah mengundang kamu. Nah, Isra Mi'raj itu kan Allah mengundang. Maka lafaznya bukan sara, tapi asra. Dia yang mengundang Rasulullah SAW di malam hari untuk datang kepadanya. Nah, fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Allah akan beri undangan itu kepadamu sehingga engkau sampai kepadanya. Engkau bisa mi'raj rohanimu kepadanya karena anugerahnya mutlak. Bukan bima minka ilaih, bukan karena amal baikmu, bukan karena sucimu. Oleh karenanya, normalnya orang kalau mau ditalkin itu wiridan 7-40 hari, baru kuat kolbunya talkin. Tapi orang-orang tertentu ketemu semalam, ketemu sejenak dan guru sudah boleh ditalkin. Tapi itu nadir. Kata salah satu guru kami di Malaysia, Tuan Guru Jahid namanya, an-nadir kal adam, dia ngomong gitu. Jarang itu kayak nggak ada. Dulu guru dari guru-guru kami itu pendiri salah pesantrennya Buya Zul Asfi ini, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lama ngaji di Mekah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dikabarkan oleh orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah di tempat kami, saya punya sanad Quran kepada Syekh namanya Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Tapi dia seorang mursyid. Syekh Muhammad Arsyad ini punya murid dan muridnya punya murid. Itulah guru saya. Murid dari murid dia. Bercerita apa? Ketika beliau datang, Syekh Sulaiman Rasul ini ulama. Waktu di Mekah ngaji fikih, tapi belum belajar thariqah, tasawuf. Ketika terjadi beberapa perkembangan keislaman di kampungnya, maka dia mencari mursyid. Dan mursyid yang layak untuk ngajarin dia, karena hijabnya seorang alim itu, dia harus cari orang lebih alim dari dia. Ya, padahal kalau dia bisa melihat bahwa ilmu itu anugerah dari Allah, dia nggak mesti bermursyid
kepada orang yang lebih alim. Kepada mursyid aja nggak mesti alim. Dicarilah Syekh Muhammad Arsyad, seorang muqri, bisa membaca Al-Quran 7 qiraat dan hafiz Quran. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Ini bukan Muhammad Arsyad Datu Kalampayan Banjar, bukan. Itu hanya semalam. Hikayat yang saya terima, ditalkin malam ini langsung pingsan seperti Nabi Musa. Malam besok baru bangun. Enggak perlu khalwat 40 hari, ijazahnya langsung keluar. Ijazahin langsung jadi mursyid. Udah rohaninya sudah berangkat sudah. Tapi tetap dia ikut suluk. Besok Ramadannya dia ikut khalwat. Apa maksud saya mengatakan ini? Allah itu suka-suka dia. Jika ada hamba yang dia kehendaki, nggak mesti orang itu orang alim, nggak mesti itu orang habib, nggak mesti anak kiai, nggak mesti doktor, bisa jadi orang awam. Orang yang mati masuk kubur itu ruhnya masih ada nggak? Kalau masih ada, seharusnya bisa komunikasi dong, Pak. Ya, mungkin nggak komunikasi? Nabi SAW itu sering mempertontonkan itu di depan para sahabat. Lewat di Ma'la nyapa, lewat di Baqi nyapa, lewat di Uhud nyapa. Bahkan kadang ngobrol. Ketika ketemu dengan di tempat habis ma'rakah, tempat perang yang di situ gugur orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? "Oi, fulan, fulan, apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian?" Nabi nggak aja ngomong. Meninggal baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, ketika Nabi Muhammad SAW dikubur, itu kalau kita ngubur, biar tanahnya kuat, kita injek-injek, ingat. Apa kata Sayyidah Fatimah? "Ya abtah, wahai ayahanda." Manggil ayahnya sudah dikubur. Itu Sahih Bukhari, Pak. Ada yang berani menentang Sahih Bukhari? Ya. Memanggil orang dikubur, "Ya abtah, wahai ayahanda." Ya abati, kan maknanya begitu. Betapa teganya orang nginjek-nginjek kamu. Kira-kira gitu. Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur baginda Rasulullah SAW bertahun-tahun sampai ayahnya meninggal. Lalu kemudian masuk Sayyidina Umar di kubur situ, baru dia keluar. Kuburion kan Sayyidah Aisyah, pencinta kubur, tidur di kuburan, Mbak. Kenapa Sayyidah Aisyah kemudian keluar dari kamar, gak tinggal situ lagi? Karena dia menghukumi orang yang sudah wafat seperti orang hidup. Jadi gak boleh lagi buka hijab dekat kubur. Hati-hati nih ibu-ibu ya, kalau datang ke kubur pakai hijab. Karena di sana mereka bisa nyaksiin kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah Isra Mi'raj versi Imam Nu'taillah. Kata beliau sederhana saja, Allah kalau mau memi'rajkan, mewusulkan seseorang, maka sifat dia akan diganti. Ya, kalau mau diganti, diapain? Ini yang disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW dibedah dadanya. Jadi kata beliau, ketika aku di rumah Ummu Hani, tiba-tiba Sayyidina Jibril dan Mikail datang, lalu membedah dadaku dan mengeluarkan jantung. Di waktu kecil ada 2 noda hitam dibersihkan. Setelah dewasa udah gak ada. Cermin bersih, digosok lagi, tambah terang. Nah itulah rahasianya. Qalbu Rasulullah itu sudah bersih, dibersihkan lagi. Akhirnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, itulah maksudnya. Kalau yang di hadis itu simbol, karena itu alam antara tidur dan jaga. Baru beliau SAW menjaga. Artinya apa, Bapak Ibu yang bukan Allah? Apabila seseorang akan Allah undang untuk hadir di hadiratnya, ya, fi al-hadrah al-hilahiyah, maka Allah akan membersihkan sifat-sifat orang itu. Sesaat itu aja. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke sisi manusiawinya, mungkin dia kotor lagi, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan pengalaman itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani?
Ketika seorang hamba, jadi maksudnya dirinya sendiri, berzikir duduk dalam khalwatnya, meninggalkan sisi basyariahnya, maka Allah datang mengenalkan diri kepadanya. Ana Rabbuka. Allah berkalam kepada Syekh Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, akulah Rabbmu. Ini yang cerita benarnya. Kalau cerita yang jeleknya itu yang mengatakan semenjak hari ini semua yang haram halal bagimu. Ini bukan yang itu. Bukannya itu. Ini cerita yang benarnya. Kita kan taunya selama ini cuma kisah itu. Akhirnya kita nggak pernah percaya kalau ada orang mengalami ana rabbuka, kata Allah kepada dirinya. Padahal itu terjadi pada Imam siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau nabi atau bukan? Kalau beliau bukan nabi, berarti beliau seorang hamba Allah min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Maka mungkinkah umat hari ini bisa mengikuti jejak beliau? Sanggupkah Allah memperkenalkan dirinya seperti dia memperkenalkan dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi itu bukan bab khusus buat beliau. Ini yang digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali, bahwa pengalaman ini yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu bertemu Allah, Isra itu bertemu ayat-ayat Allah. Siapa yang mengalami itu? Setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, menghambakan diri itu bukan dengan banyak rakaat sholat, tapi dengan memahami bahwa dirinya hamba, baru sholatnya benar. Itu maksud kita dulu mengatakan bahwa asy-syariah itu tabi'atun lil haqiqah, itu maksudnya. Syariat itu nggak akan pernah diterima oleh Allah kalau hakikatnya nggak benar. Hakikat itu dalam sholat itu niat. Innamal a'malu bin niat, itu bab hakikat. Kalau niat gak benar, sholatnya benar gak? Ya cuma orang kan gak mau paham. Ya, kita sebutkan teks 1000 juga gak mau percaya. Yang penting kalau kita ngomong salah. Ya. Tapi alhamdulillah ruhani manusia hidup. Ya, maka dzabal fuadu ma ra'a. Sang fuad di dalam kolbu ini gak akan pernah salah. Meskipun orang-orang menentangnya, tapi yang punya fuad pasti mencarinya. Ya, semoga fuad kolbu kita ini Allah terangi dan Allah izinkan menyantap rohaninya. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya salah satu guru kami mohon didoakan juga, tadi ada Kiai Aliyafi ya, mursyid kami juga, namanya Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi As-Sammani, dan juga ada guru yang sedang sakit, Syekh Tuanku Muda Sawir ya. Yang pertama umurnya 101 wafat. Kalau yang kedua sekarang umurnya 80-an, tapi memimpin zawiyah tarekat, surau tarekat dari umur 20. Dan setiap malam, hampir setiap malam dia kalau zikir nggak kurang dari 5.000 setiap malam. Dari umur 20 sampai sekarang, antum hitung berapa tabungan rohaninya. Ya. Mohon doa untuk beliau berdua dan guru-guru yang lain, mursyid-mursyid yang lain. Insya Allah sudah dekat Ramadan. Mungkin ini juga penutup kajian hikam sebelum Ramadan ini. Tawakuf dulu, mungkin gak bisa. Karena ada safar ya. Ada safar. Semoga nanti ba'da Ramadan ada lagi, insya Allah ya. Dan doakan juga kami, insya Allah dalam waktu dekat kita akan buat surau ribat, ada tempat suluknya di daerah BSD nanti. Nanti antum bisa ngaji lebih puas di sana. Sekarang kalau di ribat masih terbatas, kan sekarang yang ngajar Buya Zul Asfi dan beberapa ustadz. 70 orang sudah sumpek, AC-nya udah gak kuat. Semoga nanti bisa kuat. Nah, untuk semua ini 2 kali Fatihah. Pertama untuk guru kami Allah yarham Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi, dan yang kedua yang sedang sakit Syekh Tuanku Muda Sawir An-Naqsyabandi As-Samani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk semua hajat kita, yaitu ingin wusul kepada Allah, ingin rohani ini mendapat kesadaran kepada Allah, dan untuk hajat-hajat duniawi dan ukhrawi,
Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Ya Amin. Ya, fadhal. Ada karena tawakuf sampai 9:30 boleh. Baik, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, Kak Buya ada berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangan aja, sebutkan namanya nanti. Ada dari ibu-ibu? Enggak ada? Oh, masih ada. Maaf. Assalamualaikum. Nama saya Sahril. Saya ingin bertanya, kan kita sering mendengar dari para ulama-ulama arifat, katanya kalau kita belum mengenal Allah, itu kita sholatnya batal. Nah ini menurut Buya gimana? Yang kedua, ada juga yang punya pendapat, kenapa Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, berarti dia belum mengenal Tuhan gitu. Nah itu kira-kira penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dan sah itu lain, Mbak. Kalau ilmu fikih berbicara sah dan batal. Sah dan batal itu berdasarkan rukun dan syarat. Dalam rukun Islam, rukun sholat, adakah mengenal Allah? Enggak ada, adanya di syarat. Apa syarat wajib sholat? Muslim. Muslim wajib sholat. Siapa Muslim? Orang yang bersyahadat. Seharusnya dia sudah kenal Allah, minimal namanya. Ya, minimal apa? Mengenal Allah itu ada kelasnya. Paling rendah itu mengenal nama. Yang kedua mengenal af'al, perbuatan. Yang ketiga mengenal sifat. Baru puncaknya mengenal zat. Itu mengenal yang mana? Kita kenal nama Allah cukup. Udah Muslim sudah. Kalau kenal nama Allah, karena nama tidak berpisah dari yang punya nama, pasti dia nggak akan syirik. Kalau sudah tidak syirik baru disebut mukmin. Ya. Tapi kalau kamalus sholat, kesempurnaan sholat betul mengenal Allah. Mengenal Allah itu hakikat. Sholat itu syariat. Menjalankannya namanya thariqat. Beda nggak? Jadi sholat itu tujuannya apa? Menghambakan diri kepada Allah karena kita sudah kenal. Contoh gampangnya gini Pak. Bapak udah nggak kerja kan? Udah pensiun kan? Ya. Dulu waktu kerja nggak kenal sama atasan. Hormat gak sama dia? Enggak hormat. Tapi kalau sudah kenal sama atasan kita hormat gak sama dia? Hormat. Patuh gak sama dia? Patuh. Cari muka gak sama dia? Cari muka, dapat muka monyet. Kalau orang kenal kepada Allah, maka dia patuh kepada Allah. Sholat itu kepatuhan. Kalau ada orang sholat belum patuh, berarti dia sedang latihan sholat. Kita ini sekarang sedang latihan sholat. Bapak itu belum betul-betul sholat. Serius. Aqimis sholata lidzikri. Baru benar ini. Dirikan sholat, hakikatnya sholat untuk mengenalku, mengingatku. Zikri. Mungkin gak mengingat yang gak dikenalkan? Gak mungkin. Maka sholat, zikir itu wajib. Itu pasangannya. Kalau sholat tidak ada zikir, maka secara ilmu hakikat tidak diterima, bukan batal. Jadi kadang-kadang istilah fikih dibawa ke akidah, istilah akidah dibawa ke bab tasawuf, nggak nyambung. Ya. Orang yang ingkar kajian-kajian kita itu rata-rata dia ambigu, dia talfik, campur-campur istilah. Udah jelas kitab tasawuf dibacanya ala akidah, udah jelas bab akidah dibacanya ala fikih.
Udah jelas bab hakikat dibacanya versi fikih. Batal tidak batal itu bab fikih. Jangan salah bab. Jangan salah istilah. Gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Yang kedua tadi apa? Nabi Musa. Berdoa itu gak ada urusannya kenal dengan gak kenal. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari kenal. Apa arti doa, Pak? Doa itu bahasa Arab artinya apa? Minta itu bahasa modus itu. Minta itu bahasa Arabnya tolab. Kalau doa artinya apa? Memanggil, menyeru. Doa itu menyeru. Kalau saya mau panggil, hoi, siapa yang ngelihat saya? Kan nggak ada orang mau lihat. Di sono saya lihat ada namanya orang yang Abdullah, saya panggil, Abdullah, baru dia. Maka berdoa itu justru aslul ma'rifah. Orang ketika berdoa itu tanda ada asal ma'rifah dalam dirinya, dikenal kepada yang dia seru. Maka doa itu memanggil, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah, serulah, panggillah Allah. Jadi doa itu, tolong terjemahannya dibenerin, bukan meminta saja. Doa itu memanggil, menyeru, bermanja-manja. Ya, saya ini orangnya tegar, Pak. Tapi kalau saya sakit, ada orang yang saya sayang, ibu, istri, atau saudara, itu saya bermanja-manja. Aduh, tolong saya. Gitu. Seneng, pengen dapat perhatian. Udah jadi mahasiswa saya masih ingat, almarhum ibu saya itu saya sakit 2 minggu, hampir sebulan. Ya, pemulihannya sebulan. Itu tiap malam udah mahasiswa, nggak mau ibu saya pindah dari samping saya. Itu kan kayak baby tuh, orang udah mahasiswa. Kalau sakit masih pengen memaknya. Kalau nggak ada memanggil di saat butuh itu luar biasa. Ini pengalaman, Pak, biar paham doa itu gimana sih doa. Semoga antum nggak ngalamin yang saya alami. Ya. Awal saya menikah, saya kan nggak punya kerjaan nikah itu, Pak. Nikah itu nekat aja. Kita nikah, lagi S2, nggak ada kerjaan tapi tawakal ilallah. Karena saya yakin al ilmu lebih manis dari kerja. Maka orang yang belajar satu ilmu pasti semut datang. Mesti rezeki pasti datang. Itu konsep saya dari dulu. Antum kalau nggak yakin amat jangan lakukan. Ini hanya untuk orang yang yakin. Ya. Hatta bapak saya nggak yakin. Kamu mau ngasih makan anak orang apa? Saya tanya. Masa orang tarekat nanya begini soal gitu? Bapak saya begitu langsung udah kamu nikah sono. Pernah kejadian. Uang saya cuma sisa 50.000, Pak. Kamu sakit, saya sakit, dia sakit, istri saya sakit. Yang saya kenal cuma siapa? Emak sama bapak saya. Kita nelpon bapak ibu, manggil Pak, mak langsung nangis. Memanggil nama ayah, panggilan ayah, Pak, mak langsung nangis. Maksudnya apa tuh? Orang kalau ittirar, afaman yujibul mutarra idza da'ah, itu kalimatnya. Da'a, doa. Siapa lagi yang akan menjawab ketika ada seorang hamba hatinya sedang genting, hatinya sedang terpaksa, duit lagi nggak ada, baru manggil nangis. Jadi antum kalau lagi betul-betul ittirar kepada Allah, ini baru ke hamba, ini analog aja, cuma analog. Kita butuh kepada orang tua, kita lebih membutuhkan kepada Allah SWT. Antum doa apa sih nangis? Nggak ada nggak nangis. Dan sekarang nggak berani lagi Pak minta rezeki saya. Saya sekarang kalau menangisi, ya Allah, kenapa hamba ini masih maksiat? Hati ini kenapa belum? Kok masih begini? Oh ternyata dalam hikam udah ditulis begitu. Emang udah sunatullahnya. Dan ketika kami umroh kemarin, dapatlah satu hikmah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya, benar.
Tapi orang tidak akan mampu mengingat Allah kalau Allah tidak menggerakkan dia ingat kepada Allah. Benar. Ini bukan Jabariyah, ini cerita bab anugerah. Di saat saya berzikir, berarti Allah sedang menghendaki saya menyebut namanya. Paham maksudnya? Di saat antum gak zikir, Allah lagi berkehendak apa? Allah lagi berkehendak kita melihat alam semestanya. Itu juga zikir. Maka bedakan nisyan dengan ghaflah. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang sengaja lalai. Kalau nisyan tidak. Sudah berusaha khusyuk, enggak khusyuk-khusyuk. Itu namanya nisyan. Wazkur rabbaka idza nasita. Kapan engkau sanggup mengingat Allah? Jika engkau sudah nasita, engkau sudah nisyan. Itu kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Nisyan ini dua, lalai, lupa. Pertama dia lupa kepada dirinya, baru dia ingat Allah. Itu namanya zikir khafi. Yang kedua, dia lupa alam semesta, dia kemudian ingat Allah. Itu namanya zikir jahar. Jadi seseorang berzikir jahar keras, itu bukan suara yang meninggi. La ilaha illallah itu suara raf'us saut. Tapi zikir jahar menurut ahlul haqaiq, ketika engkau memandang alam tapi engkau tidak melihat alam, yang kau lihat adalah sumbernya alam. Maka di saat kita melihat alam, mungkin lidah nggak nyebut Allah, qalbu nggak nyebut Allah, tapi kan kita ngelihat perbuatan Allah, ya kan? Zikir juga nggak? Jadi orang kalau faham bab ini, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah walaupun 1 detik. Antum nggak akan mungkin bisa zikir subhanallah tiap detik, nggak mungkin. Saya ahli talqin, alhamdulillah dapat ijazah lebih dari, nggak usah sebut ya. Takut antum takut disebut macam-macam lah sama antum ya. Dapat izin mentalkin zikir Allah, Allah, Allah. Tapi saya boleh jujur kepada antum supaya antum tidak mentakdis, mengkultuskan. Qalbu ini kadang dia fokus nyebut nama Allah, kadang tidak. Dan sekian tahun saya mencari jawabannya, baru dapat waktu malam Rajab kemana? 27 Rajab. Waktu sedang melihat ke Masjidil Haram. Pagi-pagi mulai dari ba'da subuh sampai syuruk. Habis syuruk kayaknya malas hati ini mau sarapan. Karena lagi asik sarapan rohani. Mendapatkan sir fazkuruni azkurkum. Dan di alam ini kan kalau enggak namanya Allah, perbuatannya Allah. Kalau enggak sifatnya Allah dan pemiliknya zatullah. Jadi tubuh kita ini enggak boleh pisah sedikit pun dari nama Allah. Pisah mati. Maka kalau ada binatang mati itu dia enggak nyebut nama Allah lagi. Jadi setiap binatang, tumbuhan itu ada nama Allah, Allah titipkan di mereka. Kalau di riwayat hadis diberikan rasio yang bagus bahwa ada malaikat bertanggung jawab di pohon. Tapi menurut kitab Isrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani enggak. Di situ ada sir, ada ruh, ar-ruh an-nabat, ya, ruhun nabat, ruh an-nabati. Jadi berdoa bukanlah tanda tidak kenal Allah, tapi berdoa itu menunjukkan bahwa ada aslul ma'rifah di qalbunya. Maka di hadis disebut mukhul ibadah. Ya, kalau saya boleh menyebut istilah lain, ad-du'a simatul walayah. Doa itu ciri khas kewalian. Itu. Ya. Wali itu kenal sama yang dia panggil. Ya, kalau nggak kenal, kalau panggil istri kan nggak ada yang lihat. Tapi panggil nama dia pasti dilihat. Ya. Berani manggil orang pakai oi? Hah? Coba manggil Allah pakai oi, 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 oi. Bisa nggak? Enggak. Di jalan ketemu orang kita panggil, yang kita panggil namanya atau tubuhnya, tangan gitu nggak?
namanya atau gelarnya. Mungkin dia dulu rektor kita